Mungkin boleh dimulai aja, Kak. Ayo, pelatihan kita. Oke, jadi karena masing-masing tim cuma ada dua ya. Di Iya, Kak. tim Cinan ada dua, di aku ada dua. Kayaknya nggak apa-apa kali ya, lanjut aja daripada nggak sama sekali gitu kan. Iya, boleh, Kak. Iya boleh Ya. Kak. Nah, eh, kita nentuin dulu ya siapa tim pro sama kontranya. Pakai leader aja ya di grup kayak waktu itu. Boleh boleh. Oke. Oh iya Kak, kita nggak nerusin mosi yang kemarin ya. Oh, mau nerusin mosi yang kemarin aja atau gimana? Gak apa-apa sih, setelah menurut aku. Atau misalnya kayak di tim Cinan mungkin ada yang mau ngebahas mosi yang kemarin atau gimana? Iin, maaf boleh share screen yang PPT kemarin nggak? Nah, Yang iya, ini kan, Kak. iya. Kita udah ini ya kemarin. Udah kemarin kan ya ini satu. Mau Alga mau pilih mosinya buat Harga kali udah ini. nyiapin materi Kak. Oh, Iya. oke oke, nggak apa-apa nggak apa-apa. Mau yang mosi yang mana nih? Nanti kalau misalnya mungkin ada waktunya nanti kita bisa bahas mungkin untuk mosi yang di Word itu kali ya. Sekarang selesaiin aja kali yang ini ya. Mungkin di Iya tim sih. Sinan Iya boleh Kak. mau milih mau mosi yang mana? Tinggal dua ini tinggal dua kan ya? Enggak, silakan enggak. Mosi kedua sama mosi ketiga. Iya mosi kedua deh nggak apa-apa. Mosi kedua. Oke. Jadi langsung tentuin pro sama kontranya ya. Hmm, iya deh nggak apa-apa. Bentar aku ledain dulu. Bentar ya. Bentar. Aku kontra ya. Timnya Cinan pemerintah. Aku oposisi timnya Cinan tim pemerintah. Udah ada kan di grup ya? Halo? Udah, Kedengeran Kak. nggak? Iya Kak Kan? udah. Oke. Mau case building dulu mungkin ya? Atau nggak usah, mau langsung aja? Boleh sih Kak, terserah. Soalnya kan Kak Ayu juga pasti belum siapin materi kan? Iya, belum diskusi sama Friska sih aku. Iya kan? 5 menit aja kali ya? Oke, boleh.
Jadi Oke. 13.25 ya. Oke, Oke. oke.
Ya mungkin kalau timnya timnya Aga mungkin bisa mulai kali ya. Udah 125. Udah bisa mulai ya? Gimana In? 7 menit ya? Atau ya 7 menit? Ya, benar kan Kak? 7 menit 20 detik sama kayak kemarin. Iya benar. Ya nanti Arga langsung ngomong aja gak? Ntar aku ngikutin. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengatasi kemiskinan bukan sebuah sikap amal, itu merupakan tindakan keadilan. Itu merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang fundamental, hak atas martabat dan kehidupan yang layak. Selagi kemiskinan berlanjut, tidak ada kemerdekaan sejati. Nelson Mandela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Sebelum memulai perdebatan pada siang hari ini, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari tim kami. Saya, Edwin Argawiranata, sebagai pembicara pertama yang bertugas untuk memperkenalkan anggota tim, memaparkan definisi, dan menyampaikan latar belakang mosi, serta memaparkan poin-poin penting argumen dari tim kami. Selanjutnya, pembicara kedua kami yakni Cinantia yang akan menyampaikan argumentasi untuk memperkuat argumen-argumen yang telah disampaikan sekaligus bukti-bukti yang kuat dan juga bertugas sebagai pembicara balasan. Dan yang terakhir ada pembicara ketiga kami yakni Siti Mariamah yang akan merekonstruksi kembali jalannya perdebatan kita pada siang hari ini sekaligus menyampaikan kesimpulan dan solusi perdebatan. Dewan juri yang terhormat dan juga teman berpikirku yang baik hatinya. Pada mosi kali ini kami pro terhadap mosi kami percaya bahwa kemiskinan tidak akan pernah bisa diakhiri dengan memaksa orang untuk memberi kepada kaum miskin. Di sini kami memiliki beberapa poin penting. Yang pertama adalah kemiskinan. Bila ditinjau dari pengertian bahwa kemiskinan merupakan kekurangan atau tidak mampunya seseorang untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan sekunder dan juga lainnya. Dan juga di sini terdapat satu keyword yaitu kaum miskin. Kaum miskin atau bisa dikatakan sebagai fakir miskin ini merupakan orang yang sama sekali tidak mampu atau tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan ataupun keluarganya. Lalu terdapat kata-kata memaksa yang di sini berdasarkan KBBI merupakan pemberlakuan, penyuruhan, meminta dengan paksa, dan juga tidak ada pemberlakuan secara tidak pemaksaan. Jika dilihat dari definisi, maka pemaksaan yang diangkat pada mosi kali ini merupakan pemaksaan dengan tindakan secara paksa. Lalu di sini kami memiliki latar belakang, yakni kemiskinan yang masih terus terjadi di setiap negara, khususnya Indonesia, merupakan masalah yang harus segera dituntaskan. Karena kemiskinan akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan, kenaikan taraf hidup, dan juga jalannya program suatu negara. Berdasarkan pendapatan per kapita bahwa Indonesia masih cukup rendah dibandingkan negara-negara lainnya, yakni negara Singapura, Malaysia, dan juga Brunei. Bahwa Indonesia masih berpendapatan per kapita sekitar 3.870 dolar. Dan di sini kami masih sangat setuju apabila kemiskinan dengan memaksa orang untuk memberi kepada kaum miskin tidaklah bisa diatasi dan diakhiri dengan seksama. Oleh karena itu, kami sangat pro dengan mosi kali ini. Pernyataan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 pada Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan,
program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya. Melihat berdasarkan undang-undang tersebut bahwa penanganan kemiskinan di Indonesia sudahlah harus terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Hal tersebut telah ada dan juga telah beberapa sudah dilaksanakan di negara kita. Tetapi dengan dilakukannya pemaksaan yang dilakukan untuk membantu kaum miskin yang diangkat pada mosi kali ini merupakan hal yang kurang cocok untuk dilakukan. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesenjangan sosial antara pemerintah pengambil keputusan dan juga masyarakat yang dirasa mampu sebagai pelaksana peraturan. Karena apa? Karena hal tersebut kami tidak meyakinkan bahwa akan 100% masyarakat yang dipaksa untuk memberikan bantuan ataupun dalam hal ini berupa sumbangan ataupun hal lainnya tidak menjamin 100% menerima tentang peraturan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 juga Pasal 7 Ayat 2 tentang penanganan fakir miskin, hal tersebut dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin. Hal tersebut sudahlah cukup untuk masyarakat umum membantu proses pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu contoh kegiatan yang bisa dilakukan tanpa adanya pemaksaan untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin yang berkaitan. Dan di sini terdapat tujuan terkait penanganan kemiskinan. Yang pertama adalah agar pelaksanaan terkait penanggulangan kemiskinan lebih terarah dan berkelanjutan tanpa adanya kesenjangan sosial. Penanganan terkait kemiskinan jangka panjang merupakan fokus yang harus disiapkan dengan seksama dan juga meningkatkan kesejahteraan pemenuhan hak-hak dasar dan juga perlindungan kepada kaum miskin merupakan fokus utama pemerintah dan juga mengurangi tingkat kemiskinan yang terus terjadi adalah fokus utama kita. Di sini perlu kita tahu dan perlu kita beri limitasi terkait arena pembahasan perdebatan pada mosi kali ini, yakni dengan memaksa orang untuk memberi kepada kaum miskin dan juga kata memberi di sini berupa bantuan atau sumbangan kepada kaum miskin, serta orang yang memberi adalah orang yang mampu dan masih mempunyai pekerjaan yang layak. Di sini kami memiliki beberapa gambaran umum solusi yang akan kami tawarkan. Yang pertama adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum miskin terkait agar bisa lebih berlatih mandiri tanpa kebergantungan kepada bantuan pokok yang diberikan. Hal tersebut merupakan solusi jangka panjang yang bisa ditawarkan kepada masyarakat yang masih kekurangan atau bisa dikatakan sebagai fakir miskin. Lalu yang kedua ada pemaksimalan pembangunan infrastruktur secara tidak langsung akan berpengaruh kepada pemerataan pendapatan tiap daerah dan juga pemaksimalan pendapatan utama negara sebagai penunjang dan juga pengentasan perekonomian. Akhir kata dari kami bahwa kemiskinan menjadi tontonan ketika negara memelihara kesenjangan. Najwa Shihab, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, tadi lupa. Aku kira udah aku mute suaranya. Iya, nggak apa-apain. Sih berisik banget ya, Kak. Tadi sebentar doang kok. Iya, cuma sebentar kok ini, nggak terlalu ganggu. Oke. Priska mungkin bisa lanjut. Tim kontra. Selamat siang semuanya. Saya dari tim kontra akan mengutarakan beberapa pendapat yang telah kami susun untuk kali ini. Saya sangat tidak setuju dengan mosi yang menyatakan bahwa kami percaya bahwa kemiskinan tidak akan pernah bisa diakhiri dengan memaksa orang untuk memberi kepada kaum miskin. Hal tersebut dikarenakan dalam kehidupan masyarakat yang kapitalis, orang kaya akan tetap kaya dan orang miskin akan tetap miskin. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita tahu bahwa orang yang kaya akan dengan mudah mendapatkan penghasilan, sedangkan orang yang miskin pasti akan lebih sulit untuk mendapatkan penghasilan. Hal itu terbukti dalam kehidupan nyata. Maka dari itu, untuk memutus mata rantai kemiskinan diperlukan kesadaran kepada orang-orang dengan harta yang lebih untuk
meningkatkan kepedulian kepada kaum miskin dengan menyisihkan sebagian harta yang mereka miliki. Hal ini dititik beratkan pada kata memberi yang dilakukan oleh orang yang lebih kaya kepada orang yang kaum miskin atau orang yang kurang dalam hal material. Jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik, maka kemungkinan kemiskinan yang terjadi dapat diakhiri dan tercipta pemerataan sosial. Kesenjangan sosial dapat terus terjadi apabila orang yang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan semakin miskin. Hal itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melihat dalam kehidupan nyata bahwa orang yang memiliki kehidupan yang sudah layak, dia akan terus-menerus dapat meningkatkan taraf hidupnya, sedangkan orang yang miskin akan terus-menerus turun ke bawah dalam strata masyarakat dalam hal ekonomi. Saya tidak menyetujui pernyataan dari tim pemerintah yang menyatakan bahwa tidak ada jaminan bahwa sesuatu yang diberikan kepada kaum miskin dapat dimanfaatkan dengan baik dari kata pemaksaan. Tadi tim pro menyatakan bahwa sikap pemaksaan tidak bisa dilakukan dengan memaksa orang yang memiliki kekayaan lebih untuk memberi kepada kaum miskin. Hal tersebut bertentangan dengan praktek di masyarakat, seperti yang terjadi pada subsidi silang. Kita tahu bahwa banyak orang yang memiliki kebutuhan yang sama, tetapi memiliki penghasilan yang berbeda. Mereka memiliki kewajiban yang sama, tetapi memiliki harta yang berbeda. Seperti ketika kita harus membayar sesuatu. Bisa jadi itu iuran atau apa. Orang yang memiliki kekayaan lebih dapat membantu orang miskin dengan cara subsidi silang atau memberikan sebagian hartanya dengan cara tidak langsung, tetapi dia bisa membayarkan lebih untuk menutup biaya dari orang yang kurang dalam hal ekonomi. Selain itu, sebagian harta yang disisihkan untuk kaum miskin dapat memberikan efek jangka panjang kepada kaum miskin yang dibantu dengan membentuk stigma bahwa kaum kaya juga peduli kepada mereka yang miskin sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang akan berujung pada tindak kriminal. Selain itu, dengan memberi kepada kaum miskin, berarti seseorang telah mengamalkan ajaran agama yang mereka anut terlepas dari apapun agama, dan itu dapat meningkatkan kredibilitas seseorang. Cukup dari saya. Oke, bisa lanjut tim pemerintah, pembicara kedua. Oke, Kak. Baik, terima kasih kepada moderator dan timekeeper, begitu pula juga dengan dari tim kontra yang telah memberikan argumen dan juga sanggahan kepada pembicara pertama dari tim kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Cinantian Diva dari tim pemerintah yang akan menyampaikan argumen dan menguatkan argumen yang telah diberikan oleh pembicara pertama dari tim kami, dan juga menyanggah beberapa argumen yang telah disampaikan oleh tim kontra. Baik, saya akan mulai. Yang pertama, saya akan kembali menekankan bahwa walaupun memberi memang dapat membantu orang-orang miskin yang kesusahan untuk mencari makan, kesusahan untuk mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya, tapi kami tekankan kembali
Yang kami permasalahkan di sini adalah memberi bukanlah solusi yang dapat dilakukan dalam jangka panjang, apalagi memaksa orang lain untuk memberi. Oke, kenapa kami bilang ini bukanlah solusi yang dapat dilakukan dalam jangka panjang? Karena yang pertama, seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami, orang-orang miskin adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan ataupun memiliki pekerjaan tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya. Dan dari pasal tersebut juga dikatakan bahwa fakir miskin atau kaum miskin itu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Kami tekankan kembali, ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Itu yang dilakukan oleh di Indonesia, dan kebijakan tersebut juga tidak terlalu berbeda dengan negara-negara lain di luar, yang artinya fakir miskin itu selama dia masih merupakan warga negara dari negara yang mereka tinggali, maka kebutuhan pokoknya, entah itu pendidikan, kesehatan, ataupun kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya itu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Yang di sini yang kami permasalahkan adalah memaksa orang. Memaksa orang yang artinya mereka yang warga biasa seperti saya dan Anda dari tim Konra untuk memberi kepada mereka-mereka yang fakir miskin. Terus permasalahannya di mana? Seperti yang Priska katakan, toh agama-agama yang dipercaya di Indonesia yang termasuk ke dalam undang-undang itu selalu mendukung kok untuk orang-orang yang memiliki kelebihan untuk memberi kepada orang lain. Lalu permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah memaksa. Kalau misalnya kalian baca di seluruh kitab yang ada, entah itu kalian beragama Kristen, Buddha, ataupun Islam, satu kata kunci yang mereka selalu katakan adalah jika kalian memiliki rezeki lebih, maka berilah kepada mereka yang tidak memilikinya. Terus harus digarisbawahi, kalian yang memiliki rezeki lebih. Dalam mosi ini, kenapa kami percaya memaksa orang untuk memberi kepada kaum miskin tidak akan meninggalkan, tidak akan menutupi dan tidak akan mengakhiri kemiskinan, karena kalau misalnya dilihat lebih banyak orang kaya di Indonesia atau orang yang hidup seadanya. Orang kaya di Indonesia cuma 1% dari berjuta puluhan warga yang hidup di Indonesia. Kalau misalnya kita tanya, terus mereka yang ngasih ke orang miskin itu, yang dipaksa untuk mengasih orang miskin itu orang yang kaya banget atau mereka semua, mereka dari orang yang hidupnya biasa-biasa aja sampai orang yang kaya banget, apakah mungkin mereka bisa mengasih untuk orang miskin? Kalau misalnya orang yang kaya banget yang termasuk ke dalam 1% yang tinggal di Indonesia, ya mungkin uangnya miliaran. Tapi bagaimana dengan mereka yang emang bukan fakir miskin, tapi mereka aja harus kerja keras, mereka harus tinggal di kontrakan, mungkin yang tiap bulannya mereka harus mikir, aduh uang masih ada nggak ya untuk biaya kontrakan, uang masih ada nggak ya untuk biaya beras, apakah mereka fakir miskin? Tidak, seperti yang dikatakan, fakir miskin itu kebanyakan yang tidak memiliki pekerjaan, yang memiliki pekerjaan bisa, tapi mereka tidak mampu untuk membiayai kehidupan dasarnya seperti makan. Itu yang dibilang fakir miskin. Artinya kalau ditanya lebih banyak orang yang kaya atau fakir miskin, ya kalau misalnya menurut saya sih lebih banyak fakir miskin kalau misalnya menurut undang-undang yang ada di Indonesia. Karena kalau boleh jujur, berapa persen orang di Indonesia yang masih kebingungan untuk makan apa hari ini? Banyak. Lebih banyak daripada orang yang, makan apa ya? Oh iya, beli stik aja, orang cuma 500.000. Lebih banyak orang yang kebingungan makan apa, yang kesusahan makan apa, daripada orang yang kaya. Kalau misalnya memaksa orang untuk memberi kaum miskin, yang dipaksa siapa? Apakah
apakah kalau misalnya yang dipaksa 1%, yang orang yang 1% itu, terus orang miskin dengan tiba-tiba saja bisa jadi orang yang berkebutuhan, maaf, bukan orang yang memiliki kebutuhan lebih, kan tidak. Yang dipermasalahkan kami bukannya emang memberi tidak bisa membantu orang miskin, tapi memberi dan memaksa orang untuk memberi itu bukan solusi yang bisa dilakukan dalam jangka panjang. Iya, kalau misalnya orang yang kaya 1% itu kaya kaya sampai beratus-ratus tahun ke depannya, sampai Indonesia ataupun bumi ini punah, kan tidak. Kekayaan seseorang kan tidak ada yang tahu sampai mana. Jadi dengan kalian mengatakan bahwa memaksa orang untuk memberi kepada orang miskin itu tidak masalah, ya masalah. Yang jadi masalah bukan karena itu tidak membantu orang miskin, tapi itu bukan solusi yang dilakukan dalam jangka panjang. Sedangkan seperti yang kalian ketahui, dan seperti yang pembicara pertama dilakukan, kemiskinan itu tidak bisa hilang hanya dalam 1 tahun, 5 tahun, ataupun 10 tahun. Kemiskinan itu hanya bisa hilang dalam step by step, atau dalam Indonesianya, dalam langkah kecil, yang artinya butuh waktu yang bertahun-tahun. Makanya kami bilang memaksa orang untuk memberi itu bukanlah sebuah solusi. Karena kemiskinan, untuk mengakhiri kemiskinan dibutuhkan jawaban yang dapat dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Terima kasih. Oke, aku lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Dewan Juri dan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayuni Rahmasari dari tim Kontra. Di sini saya sebagai pembicara kedua ingin menyampaikan beberapa argumen saya tentang mosi yang diberikan dan juga memberikan sanggahan terhadap argumen-argumen yang telah diberikan oleh tim Kontra. Baik, saya akan mulai. Yang pertama, saya akan berterima kasih terlebih dahulu kepada teman saya dari tim Kontra, pembicara satu, yang telah menyampaikan argumen sebelumnya. Tadi mengatakan bahwa pada pembicara satu dari tim Kontra mengatakan bahwa tidak setuju dengan mosi yang mengatakan bahwa kemiskinan tidak akan pernah bisa diakhiri dengan memaksa orang untuk memberi kepada kaum miskin. Hal tersebut dikarenakan kehidupan yang sifatnya kapitalis ya untuk saat ini. Kita sering sekali melihat kenyataan yang ada di masyarakat bahwa orang yang kaya akan semakin kaya dan orang yang miskin akan semakin miskin, dan dari adanya kehidupan yang kapitalis tersebut akan menimbulkan suatu kesenjangan sosial, kecemburuan sosial. Dan dari hal tersebut juga saya menyatakan bahwa saya percaya bahwa saya sangat tidak setuju dengan mosi yang mengatakan bahwa kami percaya bahwa kemiskinan tidak akan pernah bisa diakhiri dengan memaksa orang untuk memberi kepada kaum miskin. Jadi di sini saya mengatakan bahwa menitik beratkan kepada hati nurani dari setiap masyarakat. Tentu kita setiap manusia punya hati nurani, bukan? Setiap melihat masyarakat yang kesulitan dalam hal ekonomi, tentunya kita akan tergugah untuk memberi sesuatu yang bisa meningkatkan taraf kehidupannya. Tidak hanya dalam bentuk uang. Jadi bantuan di sini yang diberikan kepada kaum miskin tidak hanya terbatas dengan bentuk bantuan uang. Tadi tim Pro mengatakan bahwa bantuan yang diberikan kepada kaum kaya terhadap kaum miskin itu bukanlah suatu bantuan yang bersifatnya bukan solusi jangka panjang. Menurut saya itu hanyalah argumen yang sebatas pemikiran belaka. Hal tersebut dikarenakan bantuan yang diberikan oleh kaum kaya kepada kaum miskin tidak hanya berupa sembako yang bisa mereka makan hanya untuk 7 hari ke depan atau untuk 1 bulan ke depan, tapi juga bantuan-bantuan yang bisa meningkatkan taraf kehidupan. Contohnya adalah beasiswa. Banyak sekali orang-orang kaya tidak hanya di Indonesia, tetapi konteksnya di sini tidak hanya di Indonesia, tetapi kita bisa melihat negara-negara maju di luar sana yang dimana orang-orang kaya di sana memberikan suatu bantuan yang tidak hanya untuk membantu kaum miskin
untuk bisa hidup pada hari itu saja, tetapi juga mereka memberikan suatu bantuan yang dapat meningkatkan taraf hidup dari keluarganya secara keseluruhan, yaitu dengan salah satunya adalah memberikan beasiswa kepada anak-anaknya. Beasiswa pendidikan, intuisi ditolak, maaf. Di sini saya menekankan kembali bahwa bantuan-bantuan tersebut tidak hanya bentuk sembako atau uang yang bisa digunakan untuk makan hari ini atau hari esok, tapi juga bisa berupa beasiswa-beasiswa yang digunakan oleh anak-anak pada kaum miskin untuk bisa meningkatkan pendidikannya ke taraf yang lebih tinggi. Taraf yang lebih tinggi akan meningkat. Taraf pendidikan yang tinggi tentunya akan sejalan bukan dengan pekerjaan yang akan mereka dapat. Nah, dari bantuan-bantuan dalam bentuk beasiswa tersebut tentunya akan memberikan kehidupan yang lebih layak bukan kepada masyarakat yang tergolong kepada kaum miskin. Lalu yang kedua, saya juga akan memberikan sanggahan kepada tim Pro yang tadi pembicara kedua dari tim Pro mengatakan bahwa masyarakat yang termasuk ke dalam kaum miskin ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Padahal dalam kenyataannya tidak seluruh kehidupan masyarakat miskin itu terjamin oleh pemerintah. Memang di undang-undang banyak sekali mengatakan bahwa kaum miskin hidupnya ditunjang oleh pemerintah, diberikan banyak sekali bantuan-bantuan sosial dan lain sebagainya. Tapi dalam kenyataannya bantuan yang diberikan itu sangat tidak layak. Bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, bahkan hanya untuk 1 minggu ke depan. Bantuan-bantuan yang diberikan juga banyak sekali syaratnya, banyak sekali hal-hal yang sifatnya tuh hanya untuk kepentingan formal dari pemerintah saja, bukan memiliki tujuan yang untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat tersebut. Jadi saya sangat tidak setuju bahwa kaum miskin itu seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Lalu selanjutnya saya juga instruksi ditolak, maaf. Lalu saya juga akan memberikan argumen saya mengenai subsidi silang yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama sebelumnya. Jadi subsidi silang yang dapat dilakukan untuk dapat memberikan bantuan kepada kaum miskin dari orang kaya merupakan salah satu solusi alternatif yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial tentunya pada masyarakat yang miskin. Subsidi silang yang dilakukan itu banyak bentuknya, misalnya dalam bentuk hal pembayaran listrik, air, bahkan pajak bangunan, PBB untuk beberapa bangunan saat ini kurang dari 100 meter persegi itu PBB-nya dibebaskan. Hal tersebut dikarenakan adanya subsidi silang dan juga banyak sekali subsidi silang yang dilakukan oleh orang kaya terhadap orang miskin yang memang tidak terlihat. Yang jika bantuan-bantuan itu dihilangkan dari kaum kaya ke kaum miskin itu sangat berdampak sekali kepada masyarakat miskin. Jadi saya sangat tidak setuju dengan mosi yang mengatakan bahwa kemiskinan tidak akan pernah bisa diakhiri dengan memaksa orang untuk memberi kepada kaum miskin. Tentunya hal tersebut itu berlandaskan kepada hati nurani dari diri masing-masing pada masyarakat kaum kaya yang mengamalkan ajaran pada setiap agamanya terbebas dari agama apapun itu. Yang kedua, dapat juga memberikan bantuan terhadap subsidi silang dan juga dari adanya bantuan-bantuan yang tersebut itu akan mengurangi kecemburuan sosial yang dimana kecemburuan sosial itu akan meningkatkan kasus kriminalitas. Jadi secara tidak langsung adanya bantuan yang dilakukan oleh kaum kaya terhadap masyarakat miskin dapat mencegah terjadinya kejahatan sosial yang ada di masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Karena ini kan pembicaranya cuma 2 ya, mungkin di antara pembicara 1 sama pembicara 2-nya bisa jadi pembicara 3, nanti salah satu nanti ada yang jadi penutupnya gitu. Bebas aja sih mau pembicara 1. Ayo. Kenapa? Oh iya, ada Carola. Oh, ada Carola, iya. Yang tim itunya nggak ada ya? Timpelnya. Ya kita gantian aja. Ya udah gantian aja.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu saya untuk menyampaikan dan juga merekonstruksi ulang jalannya perdebatan kita kali ini. Sangat Dewan Juri yang terhormat dan juga teman berpikir kami yang baik hatinya. Sangat disayangkan sekali dari tim kontra masih kurang atau masih terlalu dangkal dalam menyelami mosi perdebatan kali ini. Di mana di sini kami dari pembicara pertama tadi sudah menyampaikan limitasi atau pembatasan arena pembahasan perdebatan pada mosi kali ini, yaitu dengan memaksa orang untuk memberi kepada kaum miskin dan juga kata memberi di sini berupa bantuan dan sumbangan kepada kaum miskin. Dan juga orang yang memberi itu merupakan orang yang mampu dan masih mempunyai pekerjaan yang layak. Tadi dikatakan dari tim kontra bahwa orang kaya memberikan kepada orang miskin. Lalu bagaimana dengan orang yang pas-pasan atau dia berada pada taraf sedang? Apakah dia juga bisa ataupun merasa yakin dan ikhlas untuk memberikan kepada kaum miskin? Belum tentu yakin. Karena apa? Tadi pembicara satu kami sudah menyampaikan bahwa kami tidak mengamini dan tidak meyakini bahwa 100% dengan pemaksaan tersebut bisa tidak memberikan dampak kesenjangan sosial bagi mungkin kaum kaya ataupun kaum miskin, bahkan kaum sedang. Yang dilupakan dari tim kontra adalah bahwa di sini tidak hanya ada tidak hanya ada bagian orang-orang yang kaya, tetapi di situ ada orang-orang yang masih pas-pasan. Apakah orang yang pas-pasan tersebut juga harus dipaksa memberikan bantuan kepada orang yang miskin? Belum tentu dia bisa memberikan hak dan juga kebutuhan yang lebih dari keluarganya itu sendiri. Lalu yang di sini yang perlu saya tekankan kembali bahwa kata memaksa di sini berdasarkan KBBI merupakan pemberlakuan menyuruh, meminta dengan paksa, dan hal tersebut kurang cocok bila diterapkan dalam kalimat dalam penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia, khususnya pemberian atau pemaksaan memberi bantuan kepada orang-orang kaum miskin. Definisi tersebut hanyalah cocok apabila sebagai contohnya dalam suatu negara dia kekurangan keamanan dalam hal keamanan militer. Nah, hal tersebut pemerintah mewajibkan untuk wajib militer misalnya. Hal tersebut sangatlah cocok apabila diterapkan dalam frasa atau kalimat tersebut. Karena apa? Karena kemungkinan besar dalam jangka waktu dekat akan terjadi peperangan. Nah, hal tersebut pemerintah mewajibkan atau memaksa warganya untuk wajib militer. Hal tersebut sangatlah cocok untuk kalimat tersebut. Tetapi kalau dalam penanggulangan kemiskinan, apakah tidak ada penanggulangan lainnya? Tentu ada. Dibutuhkan penanggulangan jangka panjang. Dengan tadi dikatakan dari tim kontra bahwa dengan memberikan bantuan oleh bagian orang-orang kaya ke orang-orang miskin, maka tidak akan menimbulkan kesenjangan. Lalu bagaimana apabila dilakukan pemaksaan? Ya, yang perlu digarisbawahi di sini adalah kata-kata memaksa. Dan juga apakah tidak ada solusi lain? Tentunya ada. Yakni yang pertama dikatakan tadi sekilas oleh pembicara pertama kami bahwa sebenarnya solusinya bisa kita lakukan dengan solusi jangka panjang, tidak hanya jangka pendek. Oke, tentu bisa memberikan bantuan, tetapi tidak ada kata pemaksaan. Lalu yang pertama di sini kita menawarkan beberapa solusi. Yang pertama yakni menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum miskin terkait. Hal tersebut sangatlah cocok untuk penanggulangan kemiskinan jangka panjang. Karena apa? Karena hal tersebut akan melatih kemandirian orang-orang miskin untuk tidak kebergantungan kepada bantuan yang diberikan oleh pemerintah saja, seperti itu. Lalu yang kedua, pemaksimalan pembangunan infrastruktur yang ada di suatu negara, khususnya negara kita. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung akan memberikan dampak bagi apa? Bagi pendapatan nasional ataupun pendapatan per daerah. Karena apa? Infrastruktur yang memadai akan berpengaruh terhadap harga-harga pokok yang ada di suatu daerah tersebut. Bayangkan saja jika tidak ada pembangunan infrastruktur di Papua dengan harga BBM berbanding terbalik ya, sangat jauh dengan di Jawa. Hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap apa? Terhadap kemiskinan yang ada di Papua. Bayangkan saja jika BBM dengan harga 100.000 di Papua per liter, sedangkan kita dengan harga 10.000 per liter. Hal tersebut sangat jauh dengan apa yang dimaksud dengan penanggulangan kemiskinan apabila tidak dilakukannya pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Nah, hal tersebut dilakukan oleh pemerintah terkait pembangunan infrastruktur merupakan jangka panjang juga, bukanlah jangka pendek. Jangka pendek tadi yang dikatakan memberi kepada kaum miskin boleh-boleh saja, tetapi dengan kata pemaksaan setiap masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban di dalamnya. Lalu yang terakhir di sini ada pemaksimalan pendapatan utama negara. Sebagai misalnya kita sebagai negara yang kaya akan
pulau ya, artinya kita negara kelautan. Di situ kita bisa memanfaatkan sebagai apa? Sebagai penunjang perekonomian yang bisa digunakan untuk membantu kaum miskin ataupun masyarakat miskin yang ada di Indonesia itu sendiri. Mungkin itu saja kesimpulan serta solusi yang kami tawarkan dari tim Pro, bahwa kami tetap pro atau tetap setuju apabila kami percaya bahwa kemiskinan tidak akan pernah bisa diakhiri dengan memaksa orang untuk memberi kepada kaum miskin. Sekian, terima kasih. Halo Kak, berarti ini lanjut ke timnya Kak Ayu ya? Iya. Kak Roronya ada? Ya, Kak Roro kayaknya jaringannya ini ya. Oh iya, Aku tanyain dulu ya. iya boleh Kak. Oke, Kak. Masih keluar ya suaranya? Maaf ya teman-teman, kayaknya internetnya lagi nggak stabil gitu. Jadi keluar masuk gitu. Eh, Ditunggu dulu kali ya ini ya. Boleh kok, Kak. Oke. Iya boleh Kak. Mungkin sambil nunggu teman-teman boleh istirahat dulu sambil minum gitu. Oh iya boleh. Iya boleh. Soalnya kayak Oh, tadi mau. ngomongnya pada ini semua keren-keren deh. Ini udah ada nih. Halo, orangnya udah masuk. Oke. Sebelumnya aku minta maaf karena aku telat join, jadi aku nggak dengar pembicara satu, pembicara dua dari tim. Halo, Kak Roro. Nggak ada suaranya atau sinyalnya masih nggak stabil.
Halo, tes, tes. Ya, ini udah kedengaran. Oh ya, boleh lihat musinya lagi? Oke, bentar ya. Oke, udah boleh. Oke, baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas kesempatan pembicara 3 untuk menyampaikan pendapat. Saya nggak usah lama-lama aja ya. Saya capek dengar teman-teman dari tim pro yang muter-muter terus untuk masalah pembahasan ini gitu. Apalagi di bagian kata ya, frasa mau dibahas, oke kita bahas nih. Tadi teman-teman pembicara 1, 2 dari tadi bilang memaksa itu kalimat yang tidak cocok gitu karena melanggar HAM, melanggar kewajiban. Gini, memaksa itu kan ada 2 tipe, maksudnya memaksa secara moral, memaksa secara hukum. Teman-teman kalau misalnya memaksa secara hukum, maka teman-teman bisa pasti sudah dibicarakan tentang hak dan kewajiban masyarakat. Jadi nggak masalah kalau misalnya orang-orang dipaksa untuk memberikan sesuatu kepada orang kaum miskin gitu. Terus yang lebih aneh lagi adalah ketika teman-teman selalu bilang orang pas-pasan. Oke, teman-teman di awal sudah mendefinisikan orang itu siapa. Orang itu yang punya pekerjaan. Tapi kalau orang pas-pasan itu punya pekerjaan seperti apa? Di sini dari definisi awalnya aja udah nggak pas gitu. Mungkin bisa lebih dijelasin lagi orang yang memiliki pekerjaan itu orang yang memiliki pekerjaan dengan pendapatan per kapita berapa per orang gitu. Bisa dijelaskan lagi, ini kurang jelas. Makanya kenapa dari tadi tim pro memutar-mutar terus, jadinya kurang bisa diterima argumennya gitu dari teman-teman kontra. Terus juga kalau kita lihat, kenapa sih teman-teman pro itu benar-benar percaya bahwa kemiskinan akan bisa diakhiri dengan memaksa orang lain untuk memberi kepada kaum miskin? Karena dengan pemberian ini, ekonomi akan stabil teman-teman semua. Selain itu, inflasi juga akan rendah. Kenapa bisa kayak gitu? Sini saya bahas gitu ya. Saya di pembicara 3 juga bilang tadi bahwa pembicara 3 ingin supaya masyarakat mandiri. Dengar, Anda tidak memimpin dengan menunjukkan dan memberitahu orang-orang untuk pergi ke sebuah tempat, tidak. Anda, para mahasiswa, para semuanya yang memilih atau orang-orang yang memang memiliki harta lebih, Anda memimpin dengan pergi ke tempat itu dan membuat contoh. Anda pergi ke tempat itu dan membuat contoh. Anda memberikan contoh bahwa memberi kepada kaum miskin dapat membantu Anda. Mungkin nggak sekarang, mungkin tidak dijawab sekarang, tapi saat kamu memberi orang lain, sesungguhnya pemberian itu adalah untuk kamu. Dan saat kamu mendoakan orang lain, sesungguhnya doa itu juga untukmu. Maka sibuklah membahagiakan orang lain, agar kemudian dunia akan sibuk membahagiakanmu. Jadi buat apa pusing-pusing bahas ini? Ujung-ujungnya karena kami percaya bahwa kemiskinan akan bisa diakhiri dengan memaksa orang lain untuk memberi kepada kaum miskin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Iya. Bisa dilanjut ke penutup. Tim ada penutup ya? Iya. Tim kontra dulu bukannya Kak? Kenapa? Oh ya, penutup bisa pembicara siapa aja kan ya? Pembicara 1 sama pembicara 2. Oh iya, oke. Iya. Silakan tim pro. Tim kontra dulu kan Kak? Oh iya betul tim kontra. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya dari tim kontra akan menyampaikan penutup dari debat untuk mosi yang menyatakan bahwa kami percaya bahwa kemiskinan tidak akan pernah diakhiri dengan cara
orang kaya memberi untuk kepada orang miskin. Hal tersebut dikarenakan sudah yang telah disebutkan pada pembicara 1 dan pembicara ketiga yang mengatakan bahwa kemiskinan bisa diatasi dengan cara ketika orang kaya memberi terhadap kaum yang miskin. Hal tersebut dikarenakan itu bisa menjadi solusi jangka panjang. Kita bisa menggeserkan kata memaksa. Tadi juga sudah dijelaskan oleh pembicara ketiga dari tim kontra bahwa memaksa itu bukan sesuatu hal yang sifatnya konotasinya negatif saja. Memaksa itu tidak hanya bersifat negatif. Memaksa itu menodai hak asasi manusia, menodai setiap hak-hak manusia untuk memilih apa yang mereka ingin lakukan. Buktinya saja hukum saja sifatnya adalah memaksa, tetapi tidak ada konotasi negatif terhadap sifat hukum yang sifatnya memaksa tersebut. Oleh karena itu saya menegaskan kembali bahwa saya tidak setuju dengan mosi yang mengatakan bahwa kemiskinan itu tidak dapat diakhiri dengan orang kaya memberi terhadap kaum yang miskin. Lalu tersebut juga saya menitikberatkan bahwa orang kaya memberi terhadap kaum yang miskin itu menitikberatkan pada hati nurani yang sudah juga dijelaskan pada pembicara ketiga bahwa sibuk-sibuklah kita untuk membahagiakan orang lain, maka dunia akan membahagiakan diri kita sendiri. Oleh karena itu saya sekali lagi mengatakan bahwa dengan orang kaya memberi terhadap kaum yang miskin itu dapat menjadi solusi alternatif untuk membantu pemerintah meningkatkan kesenjangan sosial di masyarakat, menciptakan masyarakat yang bisa membagi hartanya secara adil kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi peningkatan kriminalitas di masyarakat karena kurangnya perekonomian, karena meningkatnya inflasi di masyarakat dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Mulai aja nih, In. Iya, Cinan, boleh. Baik, untuk mengakhiri debat kita kali ini, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada tim kontra, moderator dan juga timekeeper yang sudah menemani kami dan juga berdiskusi kepada kami pada mosi kali ini. Baik, seperti yang kita ketahui, kami sebagai tim pemerintah sangat meyakini mosi ini dan mendukung mosi ini, bahwa dengan memaksa seseorang untuk memberi kepada kaum miskin tidak akan mengakhiri kemiskinan. Hal tersebut sudah kami sampaikan kepada argumen-argumen yang telah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, dari pembicara 1 sampai pembicara ketiga, bahwa memaksa orang untuk memberi tidak akan mengakhiri kemiskinan. Dan saya sebenarnya setuju dengan apa yang dikatakan oleh pembicara dari tim kontra. Dengan memberi, toh jatuhnya kita akan menanam bibit yang bagus dan kita akan memetik buah-buah yang bagus dari tersebut. Saya setuju, karena saya orang yang beragama, tentu saja saya setuju dengan hal tersebut. Tapi seperti yang telah dikatakan oleh pembicara dari tim kami, itu merupakan hal tersebut bukanlah solusi yang dapat dilakukan jangka panjang. Karena kalau misalnya dari pembicara tim kontra yang katakan sebelumnya, toh tidak masalah memberi, dan itu juga merupakan hati nurani seseorang. Dan saya katakan, kalau misalnya Anda mengatakan hati nurani seseorang, artinya orang tersebut memiliki keputusan untuk memberi ataupun tidak memberi. Dan perlu saya garis bawahi, dalam mosi ini yang dikatakan adalah memaksa orang untuk memberi. Kalau misalnya Anda mengatakan memaksa, maupun itu secara moral ataupun secara hukum, sama saja Anda melanggar hak asasi manusia. Dan karena itulah kami sebagai tim pemerintah yang mempermasalahkan hal tersebut. Memaksa orang itu tidak akan mengakhiri kemiskinan. Kalau misalnya tim kontra telah membaca buku-buku finansial,
salah satu buku yang paling direkomendasikan oleh orang-orang eh, kepada orang yang mau menjadi pengusaha, orang-orang yang ingin memiliki pendapatan yang lebih, pasti buku pertama yang direkomendasikan adalah Rich Dad Poor Dad. Kenapa saya membahas masalah ini? Kenapa saya membahas buku tersebut? Karena dalam masalah ini, seorang miskin atau kemiskinan itu dibahas dengan jelas di buku tersebut. Karena seperti yang dikatakan oleh pembicara kedua dari tim lawan, orang-orang yang kaya memiliki kelebihan untuk mendapatkan segalanya lebih daripada orang yang miskin. Dan buku tersebut setuju, saya pun setuju. Tapi yang dipermasalahkan di buku ini adalah orang miskin bukanlah mereka yang tidak memiliki uang. Orang miskin bukan hanya mereka yang tidak memiliki pekerjaan, tapi mereka juga yang sudah memiliki uang, tapi tidak mengetahui uang tersebut akan digunakan dalam tujuan apa. Kalau misalnya kita bahas gini, oke, seperti yang dikatakan oleh tim kontra, ya udah kasih aja uangnya, toh kamu punya lebih. Kalau misalnya kita hanya mengasihi mereka tanpa mengajarkan mereka bagaimana cara menggunakan uang tersebut, apakah kemiskinan tersebut akan diakhiri? Tidak. Karena itu, kami sebagai tim pemerintah sangat yakin hanya dengan kalian memaksa orang untuk memberi, itu tidak akan mengakhiri kemiskinan. Kemiskinan hanya dapat diakhiri jika kalian sudah memberi. Oke, memberi orang, tapi jangan memaksa orang lain untuk memberi. Dan kalian juga memberi mereka pengetahuan dengan cara bagaimana menggunakan orang tersebut. Oleh karena itu, kami sebagai tim pemerintah masih yakin dan setuju bahwa dengan memaksa orang untuk memberi kepada orang miskin tidak akan mengakhiri kemiskinan. Terima kasih. Mantap. Wah, Wah, keren satu. banget. Para keren nih dari timnya Arga sama timnya Kayu juga. Mau lanjut satu lagi mosinya. Teman-teman gimana? Terserah sih Kak, tapi kayaknya mendingan ngebahas aja nggak sih Kak daripada debat lagi. Iya boleh. Bahasnya misalkan mosi yang ini atau yang baru lagi gitu. Boleh, Boleh terserah. evaluasi perorangan gak sih? Oh iya boleh. Boleh Kayak juga. saling ngasih saran gitu sih. Iya, soalnya tadi baru banget, sorry. Apa enggak? Nggak Ya apa-apa. gimana lah. Mungkin dari timnya Cinan gitu mungkin mau saling ngasih saran atau kayak gimana gitu. Kalau misalnya aku nggak ada sih Kak. Oh ya, cuma mau ngingetin tadi ke Friska waktu di awal tuh salah gitu loh. Seharusnya kalian bilangnya bukan menyetujui tapi menyanggah. Iya. Tadi kayaknya bilangnya tidak menyetujui nggak sih? Atau mungkin karena sinyal kayaknya. Oh ya, mungkin soalnya Oh, iya. di gua sama Arga kedengarannya menyetujui, makanya kita langsung chat, gak ini Friska salah musik gak gitu. Maaf Iya, ya. tadi sempat mau nanti pas waktu pembicara kedua Iya. bilang ya Nan gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ya kadang-kadang Ya, mungkin suka belibet juga gak sih? Kayak Mm-mm. kadang-kadang suka agak sinkron gitu. Iya, mau ngingetin aja soalnya waktu tahun lalu kita diituin sama anak kimia tau Kak, inget gak? Aku lupa. Iya, Tapi yang kayaknya waktu yang anak kimia itu, yang pembicara berapa ya? Kalau nggak salah terus begitu. ya itu harus jadi poin juga ya. Misalnya kayak jangan lupa kita tim pro atau tim kontra gitu. Emang kadang-kadang mosinya suka kontra gitu kan. Jadi kalau buat tim kontra tuh artinya dia tuh apa ya secara nggak langsung itu kayak setuju bener. gitu loh. Tapi kalau misalnya kontranya, kalau misalnya mosinya kontra gitu kan, jadi kayak suka belibet gitu ya. Iya, suka belibet bener. Jadi kayak apa ya kayak inget aja gitu kita tim pro atau tim kontra gitu. Kalau emang susah buat kayak kami menyanggah mosi ini kayak nggak usah disebutin mosinya juga nggak apa-apa kayak bilang aja mosi ini gitu kayak biar nggak belibet gitu.
Itu sih. Ada yang lain mungkin? Kalau dari aku, eh, kalau misalnya untuk diri sendiri ya kayak masih belum apa ya bisa ngasih argumen yang cocok gitu loh, kayak argumennya tuh kayak belum ngena banget gitu loh, kayak belum bisa membabat habis tim lawan gitu sih kalau dari aku. Mungkin Hmm, karena belum ya persiapan bener, gitu aku kan. juga setuju Kak. Kayak Mm-mm. tadi waktu nyampein argumen kayak, aduh kok waktunya tiba-tiba udah segini gitu loh. Dan malah jadi gue blank. Jadi kayak apa yang udah dibahas malah dibahas lagi. Jadi kayak gitu sih. Mungkin juga karena, ya mungkin karena juga udah lama nggak lomba jadi kayak, gitu. Mungkin dari yang lain ada yang mau itu. Tadi aku apresiasi banget sih sama lo, kalau baru masuk terus kayak deep banget gitu loh, kayak argumennya keren. Kayak jadi bisa ngebuka argumen buat penutupnya gitu. Keren, keren. Iya, soalnya kan segala sesuatu bisa disanggah ya. Jadi bukan gampang sih, maksudnya jadi bisa gitu, yang dikit-dikit mah. Cuma tadi aku mau nanya deh, aku agak bingung di penutup terakhir yang dari tim pro ya berarti ya. Itu sebenarnya yang tadi aku tanya, ayo di MPC, maksudnya Iya. apakah penutup itu boleh menambah argumen baru atau hanya menguatkan argumen yang sebelumnya gitu? Kalau menurut teman-teman gimana? Aku sih baca di peraturan OIM-nya tuh dia cuma bilang kalau kalau penutup itu tuh tapi gabungan sih, tapi kayak gabungan argumen yang udah disampaikan pembicara 1, 2, dan 3. Dan cuma boleh dibacakan oleh pembicara 1 dan pembicara 2. Coba aku cari dulu ya di buku panduannya. Udah ada buku panduan baru Kak? Enggak, yang dikirim Kak Jose kemarin. Oh, aku pikir yang baru. Tapi ada kok, ini udah ada yang 2021. Udah ada kemarin Iya. aku TM. Oh, Tapi belum dikasih mosinya masa ya? Tahun lalu tuh kita udah Belum. dikasih nggak sih? serius belum? Iya, belum. Kalau nggak Bukannya salah ntar September Kak ada launching mosi kalau nggak salah ya. Oh. Berarti sebentar banget dong ya? Kayaknya sih iya. Tapi nggak tahu ntar Iya, nanti aku tanyain cuma lagi ke panitia ya. seminggu lebih. Mm-mm. Hampir 2 minggu sih. Tapi. Coba kita lihat mana ya. Oh, debat nggak ada sih. Debat. Oh, bukan yang di sini sih. Oh ya udah, nggak apa-apa kalau emang nggak dijelasin, ayo. Sorry. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa sih. Kayak biar jadi itu aja. Jadi ingat Soalnya Ya, jelas gitu loh. lagi gitu kalau. Iya. Soalnya maaf ya, tadi aku kaget banget pas si nanti yang ngomong bawa buku ya tadi ya di penutupan gitu kan. Maksud aku, ini boleh argumen baru atau kesimpulan dari awal doang sih gitu? Apa dari pembicara 1, 2 udah nyebutin buku gitu? Kenapa ada buku baru? Kayak gitu sih, aku lebih ke sana gitu, kayak kaget aja. Enggak, soalnya aku sebenarnya nggak biasa penutupan sih Kak, dan aku lihat dari penutupan dari lomba-lomba sebelumnya sih kebanyakan boleh gitu loh.
Jadi pertama kesimpulan dari pembicara-pembicara, abis itu nambahin sama kata-kata akhiran gitu. Dan biasanya tuh entah itu buku ataupun orang-orang terkenal, biasanya gitu. Oh, iya. Oke. Tapi kalau misalnya salah nggak apa-apa sih Kak, dibaikin lagi. Aku nggak tahu yang bener yang salah yang mana, aku nggak Enggak, tahu. soalnya tim kita juga yang terakhir masih belum tahu siapa. Oke. Iya, jadi nanti kalau maksudnya itu kayaknya ntar dirilis gitu. Jadi pas waktu awal itu kan pastinya ada babak preliminary gitu kan. Jadi apa namanya ntar dikasih tahu pastinya kok Kak. Entah itu kapan, tapi kayaknya September sih. Kalau Agustus ini belum dirilis, ya September sih. Gitu. Aku mau nambahin dikit aja ya. Ini nggak tahu benar berguna atau enggak, tapi ini yang aku pelajarin tahun lalu. Jadi aku pernah baca nonton YouTube gitu. Kalau misalnya mau jadi apa namanya? Aku tuh apa? Best pembicara ya pokoknya ya kayak gitu. Itu tuh mau kalian di posisi mana aja, mau pembicara 1, pembicara 2, pembicara 3 atau penutup, itu boleh banget ditambahin quotes. Walaupun nggak ditulis namanya ya. Kayak tadi aku kan terakhir 2 kali ngasih quotes tuh yang kata Anda memimpin sama berilah orang lain sehingga dunia memberikan Anda kayak gitu. Itu aku nggak tahu sih ini benar worth it atau enggak, tapi boleh dicoba buat teman-teman semua kayak gitu. Itu satu tambahan aja sih dari aku. Kan kita mau rame-rame nih bio maju gitu, jadi nggak salah lah gitu. Kalau mau dicoba. Dah deh. Wah, mantep banget emang best speaker tahun lalu. Iya betul nih, bisa banget nih digunain juga saran dari Kak. Oh ya, tadi aku baca ternyata kayak nggak ada ketentuannya gitu loh, ditambahin materi baru atau enggak. Tapi tadi aku search gitu di Google, kan OIMIPA pakainya ASEAN Parliamentary kan. Jadi ternyata kalau misalnya replay speech yang tadi 4 menit 20 detik itu nggak boleh ada materi baru gitu loh. Nih aku kirim di chat. Just not to bring in any material gitu. Mungkin untuk jaga-jaga aja kali ya. Lebih baik nggak usah nambahin materi baru gitu. Oke Kak. Oke, jadi tuh. Terus apalagi kira-kira sarannya tadi kan berarti harus latihan bikin argumen lagi ya supaya argumennya itu kayak bisa ngelawan lawan gitu loh. Terus tadi untuk best speaker bisa ditambahin kayak quotes gitu, salah satu saran dari Kak juga. Sama ini nggak sih tahun lalu mungkin nggak tahu deh. Maksudnya boleh ngomong-ngomong kasar untuk menjatuhkan lawan nggak sih? Iya, waktu itu ada anak kimia nggak sih, Cinan? Yang kayak ya, tapi iya kita dikatain gitu ya? Bodoh tau Kak, ingat nggak sih? Iya, itu nggak apa-apa. Coba aja deh. Iya, itu boleh. Ini tahun ini mau coba deh, soalnya tahun lalu juga digituin. Iya, itu boleh. Anak geo sama anak kimia itu kalau debat emang kasar kayak gitu banget katanya. tau Kak. Aku bener-bener yang kayak kaget gitu, soalnya aku sebelumnya kan lomba debat bahasa Indonesia yang bener-bener bahasa Indonesia kamus gitu loh Kak, bener-bener gak boleh ada bahasa terapan, gak boleh pakai bahasa Inggris yang gitu-gitu, dan dikatain bodoh langsung kayak kayak ya ampun kok kasar banget. Iya, boleh pakai kayak misalnya untuk menjatuhin tim lawan gitu karena emang yang dinilai itu tuh yang bisa yang bisa mempertahankan argumennya gitu loh, kayak nggak peduli sebagus apa argumennya, tapi kalau misalnya dia bisa mempertahankan argumennya kayaknya bisa lolos ke babak selanjutnya kayak gitu sih. Gitu. Karena ternyata adjudikatornya juga mahasiswa gitu kan katanya. Biasanya dari fisik gitu-gitu.
FISIP hukum biasanya ngambil dari FISIP hukum gitu. Jadi nggak apa-apa kayak luapkan saja emosinya setiap berdebat. Jadi bisa luapin emosi, tapi balik lagi kayak kalau jangan terlalu kasar gitu kan. Mantap, keren. Keren banget. Apalagi kira-kira yang mau dikasih saran gitu. Oh ya, aku mau ngasih saran juga ini buat tadi yang pertama Alga ya, menurut aku pembukaannya mungkin gak usah terlalu panjang kali ya. Kayak apa ya, kayak untuk bilang misalnya kayak teman seperjuangan kayak gitu-gitu, menurut aku tadi pemikiran apalah itu kayak nggak usah gitu sih, menurutku kayak lebih untuk waktunya sih lebih dihabisin aja untuk argumen gitu, tapi nggak juga harus habis sih waktunya, kayak boleh juga nggak habis. Terus juga tadi Alga udah itu kan kayak POA gitu, POA juga bisa dijawab bisa enggak ya teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya kalian merasa kalian masih pengen nyampein argumennya, nggak apa-apa, nggak usah dijawab juga POA-nya dari tim lawan. Tapi kalau misalnya kalian mau juga nggak apa-apa dijawab kayak gitu sih. Dulu sih aku selalu tolak. Iya benar. Aku juga selalu aku tolak, aku nggak pernah terima. Iya nggak apa-apa. Ada maksimumnya nggak, Kak? Kayak tahun lalu kan kalau nggak salah ada kayaknya deh. maksimumnya. Emang ada? Tahun lalu ada ya? Setahu aku nggak ada. Kayaknya Makanya ada deh, Kak. Soalnya waktu Aku itu lupa kayaknya lagi. kita udah interupsi berapa kali, terus kayak diingetin sama moderatornya kan, nggak boleh terus-terusan ditolak. Kayaknya waktu sama Geo deh, tapi nggak tahu juga, mungkin moderatornya yang beda atau gimana. Iya ya bisa. Karena setiap ganti musim moderatornya beda kan ya? Iya, tiap moderatornya beda. Tapi mau tanya deh Kak, iya apa? itu bukannya kalau misalnya kita instruksi itu ntar waktu yang buat argumen itu ntar di stop baru diganti 1 menit atau berapa detik buat instruksi itu nggak sih? Kalau setahu Enggak. aku kayak debat konstitusi itu kayak gitu. Jadi entar kita misalnya instruksi atau POI gitu, itu ntar di stop dulu diganti beberapa detik buat pembicara itu bicara gitu. Apa kayak sanggah gitu. Baru ntar kalau nggak beberapa detik, 30 detik atau berapa detik itu baru dilanjutin lagi gitu. Dan juga tadi katanya Cinan yang katanya maksimum itu kayaknya setahu aku kayak di debat konstitusional itu juga dikasih maksimal atau minimal nolak gitu, dan di ketiga atau keberapa itu harus diterima karena kan itu juga hak dari pembicara lawan kayak gitu sih. Iya, kalau di OIM nggak ada sih, nggak ada apa ya, nggak ada tambahan waktu ya Cinan ya. Waktu itu pernah Cinan di Iya, POA nggak sama ada. tim kimia Benar. Geo gitu, itu nggak ada. Jadi lanjut aja sampai waktunya habis, POA juga nggak apa-apa gitu loh. Ini Iya, terus aku nggak ada inget banget tambahan. mereka POI-nya lama banget gitu loh. Terus waktu aku mau balas, mereka masih bilang, saya masih menyampaikan Ya, sanggahan. Itu kan soalnya setahu aku kan seharusnya ada maksimal sanggahan waktunya ya. Tapi nggak tahu waktu itu timekeepernya juga ngelanjutin, jadi ya iya. gitu. Nggak ada tambahan waktu buat nyampein argumen. Jadi kayak lanjut aja terus sepanjang apapun POA yang dilakuin oleh tim lawan gitu sih. Emang nggak adil ya. Karena Mau nambahin Ayu dikit ya. sama Sinantia juga dikit. Ini pengalaman aku aja sih, aku nggak tahu ini beneran atau enggak. Ini pengalaman aku kan emang pernah jadi LO OIM juga ya pas tahun maba tuh. Nah itu tuh kalau nggak salah sih ya, borang jurinya itu juga sebenarnya nggak ada gitu yang menentukan nilai dia sesuai peraturan atau enggak gitu. Kalaupun ada itu paling bawah kayaknya. Soalnya emang dari tahun ke tahun tuh emang liar banget istilahnya debatnya tuh. Bener-bener kayak bukan debat. Kalau debat yang disampaikan sama Arga mungkin iya debat bahasa Indonesia kalau kamu ikut lomba MTQ UI. MTQ UI itu sistemnya kayak gitu, bener-bener peraturan itu sesaklek itu. Cuma kalau dari OIM tuh kayaknya dari tahun ke tahun emang liar gitu deh kayak debatnya. Setahu aku Iya, ya. aku juga kaget sih, Kak. Soalnya aku kan waktu itu pernah ikut lomba debat juga kan, yang ngadain fakultas FIB-nya, FIB apa fisiknya UI gitu. Kayak senasional, dan itu juga
bener-bener ketat gitu loh Kak, kayak waktunya nggak boleh lebih, kalau misalnya lebih segini poinnya dikurangin segini. Jadi waktu pas OIM kemarin aku kayak kok ini nggak diingetin waktunya, nggak ada pengurangan poin ataupun gimana. Soalnya biasanya kalau pengurangan poin tuh diingetin gitu loh sama timekeepernya biasanya. Iya sih, rada beda. Iya beda. Tapi nggak tahu ya ini di OIM MIPA-nya aja atau nanti takutnya tuh ternyata pas lanjut ke OIM UI ternyata peraturannya ketat banget gitu loh. Kayak ini kan nanti dari OIM MIPA bakal lanjut ke OIM UI kan? Ya, ya nggak? Iya, iya benar. Iya, Ya kan? lanjut Iya, kayak iya, gitu. Takutnya tuh pas di OIM UI-nya tuh kayak ketat banget, tapi nggak tahu sih di OIM UI kayak gimana. Takutnya tuh kayak di OIM MIPA-nya emang ya udah seitunya aja gitu, tapi pas masuk ke OIM UI-nya, wah ternyata peraturannya ketat banget dan harus benar-benar dipatuhin gitu loh. Tapi kalau misalnya kalau lomba menurutku senyamannya kita sih, asalkan emang itu nggak ada permasalahan pengurangan poin dan lain sebagainya kayak gitu. Ada tambahan lagi mungkin? Cukup dari aku, ayo. Oke, Ya nggak ada makasih. Kak. Mungkin ya Kak, kalau misalnya ada waktu kosong gitu kita latihan sendiri aja, nggak usah di-record gitu. Istilahnya di luar pelatihan ini. Kalau misalnya Iya, bisa. boleh banget nanti kayak ayo Kak kayak kapan-kapan kita bahas misal kayak debat lagi kayak gitu-gitu terus mosinya bisa kayak mosinya bebas aja gitu nggak apa-apa kayak bilang aja jadi nggak usah dijadwalin kayak tiba-tiba aja kayak gitu Kak ayo debat kalau misalnya ada waktu luang mungkin ayo kok gitu ya supaya Iya sih, soalnya kalau banyak kayak kita terus latih itu enak gitu loh, bicaranya kayak spontan, kita bicara materi. Karena dulu gitu sih, banyak latihan gitu, jadi pas waktu bicara itu kayak spontan gitu, dapat bisa bisa dapat ide. kalau aku dulu ya waktu dulu lomba debat gini aku biasanya latihan di depan cermin gitu loh. Kayak ya udah seakan-akan aku lagi debat aja sama orang gitu. Kalau kalau aku ya kayak gitu. Kalau misalnya mau lomba debat kayak ngaca aja sambil ngomong kayak ngomong apa aja gitu yang mau kira-kira ada kayak misalnya ngambil mosi misalnya dari internet gitu terus kayak oh kalau misalnya jadi tim pro itu kayak gini terus jadi tim kontra kayak gini gitu ya kan sama oke. Mau dilanjut debat lagi atau mau gimana teman-teman aku mah bebas Kalau teman-teman masih bisa, boleh sekali lagi. ya boleh sekali lagi Kalau kita bisa pakai ketemunya Kalau emosinya aku yang sih boleh sih Kak, tapi Boleh nggak sih usah Kak. di-record kali ya, mungkin biar nggak terlalu panjang ntar di itunya, di YouTube-nya. ya boleh terserah atau nanti di-cut mungkin videonya recordnya Eh, gimana ya? Boleh deh. Apa mau dimatiin dulu recordnya? Sebenarnya kan tadi juga udah evaluasi juga kan? oh iya boleh Biar bisa dilihat dimatiin sama recordnya Yama gitu. Oke Kak, aku matiin ya recordnya. oke. Makasih banyak, Iin. Mosinya mau pakai